bodohan dari orang lain. Wa ihya'ad din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islam bil ilmi. Kemudian menyebutkan dua bait syair. Wa ansyadna Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustad Burhanuddin Sahibul Hidayah li ba'dihim. Fasadu kabiru alimun muhattikun akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Taib. Yang artinya daripada syair tersebut adalah taib, fasadun kabirun alimun muhattikun. Rusaknya alim yang besar. Jadi seorang alim, taib, itu orang ahli ilmu itu bisa rusak. Dengan apa? Muhattikun. Nah, muhattikun itu menghancurkan hukum-hukum syariat. Gimana Ustadz cara menghancurkannya hukum-hukum syariat? Jadi orang pinter ini godaannya itu lebih besar. Contoh, saya akan kasih satu contoh saja. Ada, kalau kita kan taunya namanya jamak takdim dengan jamak takhir ya ketika sholat ya. Ada satu jamak lagi. Ini nggak boleh dilakukan. Tapi biasanya orang berilmu ini melakukan. Ada namanya jamak suri. Jamak suri itu kelihatannya jamak tapi bukan jamak. Contoh, sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan waktunya dari tergelincirnya matahari sampai dengan masuk akhir waktu sholat. Sampai mau masuk waktu sholat asar. Nah, jamak suri, orang ini kaslan, males banget sudah. Dia sholat duhur di akhir waktu sholat asar. Setelah selesai sholat duhur, dia sholat kelihatannya kayak padahal hakikatnya has. Paham ya? Contoh lain jamak suri, maghrib dengan isya. Akhir waktu maghrib itu ketika, kalau antum lihat, nah merah-merahnya itu sudah hilang. Setelah itu masuk sholat isya. Jadi dia mentakhirkan sholat maghribnya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan masih waktu maghrib. Tapi kan enggak itu. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Menyelisihi ayat ini nggak bisa dia. Tapi orang pintar dia. Masih waktunya sholat zuhur. Masih waktunya sholat asar. Masih waktunya sholat maghrib. Masih waktunya sholat isya. Orang pintar. Ada orang pintar seperti itu, ada. Orang pintar yang tidak punya rasa takut terhadap Allah. Itu ngalim itu. Tak ngaku dia pintar, dia ngerti waktu sholat. Tapi apa? Dia akali waktu sholat tersebut. Nah ini yang disebut alimun mutahattikun, menghancurkan hukum-hukum syariat. Contoh lagi, contoh ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan ketika keadaannya kepepet. Tapi biasanya orang alim dia ngerti ini. Jadi gini. Zakat fitrah. Tahu zakat fitrah ya? Zakat beras kita biasanya. Zakat fitrah itu kan wajib untuk setiap orang. Nah, ada keadaan di mana misal satu keluarga miskin, dia nggak punya beras sama sekali, nggak bisa makan buat makan. Barakallahu fikum. Tapi ada orang luar ngasih beras, zakat beras ke bapaknya. Sementara istri, dua anaknya kan belum ada zakatnya kan? Nah, harusnya si bapak ini cara menzakatkannya biar serumah dapat semua. Bapak zakat ke istrinya. Istrinya zakat ke anak pertama zakat ke anak kedua zakat ke bapaknya. Sekeluarga tetap bisa makan. Ini keadaan darurat. Orang ketika nggak punya apa-apa, tapi karena dia ngalim, dia punya. Apa beli banyak-banyak, 4 kali 3 berarti berapa tuh? 12 kilo. Mending saya beli 3 kilo terus saya puterin. Orang alim, tapi nggak punya rasa takut terhadap Allah. Ini kan lumayan tuh. Lumayan nih Ustaz. Butuh baju lebaran lagi cacat. Kan lumayan, daripada beli 12 kilo mending saya beli 3 kilo. Alimun mutahattikun. Ada. Kita lanjut.
Aib fasadun kabirun alimun mutahattikun. Itu orang yang alim. Wa akbaru minhu, dan kerusakannya lebih besar. Kapan? Jahilun, orang bodoh, mutanasikun, ahli ibadah. Dia bodoh, nggak punya ilmunya, tapi ahli ibadah. Itu lebih ngeri, Mas. Contoh, kita anggap namanya Asep lah. Asep ini, oh dia, masya Allah. Ada Asep di sini nggak deh? Contoh aja contoh nih Asep. Ada nggak ada? Nggak ada kan ya? Asep ini dia rajin nih. Sholat subuh tepat waktu. Kemudian, pokoknya sholat 5 waktu tepat waktu lah. Muazin iya. Kemudian imam iya. Tapi dia nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama sebelumnya. Ini kan misal aja, misal. Kemudian ada orang meninggal. Bingung sekampung di mana. Panggillah Asep ini. Biasanya orang Indonesia. Ahli ibadah nih datang. Asep, coba kamu mandikan, kamu wudukan, kamu mandikan. Kemudian kamu kafani. Tiba-tiba bingung dia. Cara kumur-kumurnya gimana ya? Masa saya kumur-kumurin dulu terus kasih ke mayitnya? Cara istinsyaknya gimana ya? Masa saya masukkan hidung dulu ke hidung saya dulu, kemudian kasih ke mayitnya? Ya ini, abidun jahil, ahli ibadah, tapi dia bodoh. Ini kok pakai sabunnya sabun apa ya? Ini mayit nih, nggak boleh sabun sembarangan ini. Biar nggak cepet ini, jangan pakai sabun orang hidup. Pakai sabun lain. Waliyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Asep ini merasa, wah, gengsi saya, masa saya bilang nggak tahu. Pakailah sabun buat kucing. Kan bisa saja. Abidun jahil, mutanasik jahil. Taib. Makanya mengerikan ini. Taib. Huma fitnatani. Itu 2 fitnah. Lil alamina azimah. Untuk dunia fitnahnya besar. Untuk alam semesta ini bisa siapa? Alim mutahattik. Alim dia menghancurkan syariat. Mutanasik jahil. Ahli ibadah dia jahil. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Makanya caranya apa? Berpegang teguh terhadap agama dengan ilmu dan amal. Memang ngeri, Mas. Orang ketika sudah pintar, setannya itu lebih pintar. Makanya kok bisa ada jamak suri apa? Ketika setannya lebih pintar. Sholatnya ntar aja, santai. Kan masih waktu duhur. Nah. Sama ketika waktu isya juga. Malas kan? Nonton Indonesia dulu nih Ustaz. Nantilah, kan masih lama isyanya. Gitu. Hakada. Sama kayak tadi kasusnya. Daripada 12 kilo beras, mending 3 kilo beras. Uangnya ada. Keadaan muter itu ketika benar-benar miskin. Gak punya uang sama sekali sudah. Muter boleh. Ini di ATM masih banyak. Ustaz, THR masih full. Daripada 12 kilo, mending 3 kilo Ustaz. Kan lumayan itu sisanya berapa? 9 kilo Ustaz. Lumayan kalau buat nasi goreng untungnya Ustaz. Alimun mutahattik. Hakada. Kemudian kita lanjutkan. Wayanwi bihi, meniatkan untuk menuntut ilmu apa? Asyukru ala nikmatil akli, mensyukuri nikmat akal. Jadi gitu Mas, cara mensyukuri nikmat akal adalah dengan belajar, bukan dengan mengakali. Kita kan kadang senangnya mengakali ya. Ada sini gimana nih, nggak boleh keluar nih, diakali. Sini gimana nih, nggak boleh bawa makanan nih, diakali. Ya, sama. Saya sering mengakali. Ini ada peraturan, kayaknya Mas harus pakai sepatu nih, nggak bisa pakai sendal apa nih, nggak leluasa kaki, diakali peraturannya. Jadi gitu ya, cara mensyukuri nikmat akal bukan mengakali tapi belajar. Wasihatul badan, punya badan yang sehat ini kita syukuri, jangan dirusak. Datang ke majelis ilmu, duduk nyari pahala. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaihi
walastijlabi khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi wala yanwi bihi, dan tidak meniatkan menuntut ilmu iqbalan nasi alaiha, caper sama manusia agar manusia diterima. Manusia itu gimana nih? Nyari perhatiannya manusia. Apakah viral? Dengan viral di TikTok joget-joget kan tidak mungkin. Nah, baik. Ini nggak ada. Untuk viral ini nggak boleh. Wala istijlab hutamid dunya. Mencari keuntungan dunia. Saya akan kasih contoh mencari keuntungan dunia. Dahulu, sebentar, sebelum saya lanjut, ini komatnya masih lama nggak? Jangan kita di sini nanti komat. Kira-kira masih berapa menit lagi? Kira-kira aja. Biasanya jam berapa kira-kira iqamah isya ini? Jam 7. Ini sisa 3 menit lagi. Nah, ini iqamah, kita rehat sejenak. Kita lanjut saja sedikit aja. Insya Allah kita lagi.